Ya, silakan. Ya, silakan Yudi. Presentasi sudah mulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Sastraan, NIM P3B1212044. Di sini saya akan mempresentasikan uh, tugas final dari mata kuliah rekayasa bahan material dengan konsep yang akan saya bawakan, yaitu arsitektur tropis modern. Definisi arsitektur tropis modern. Arsitektur modern tropis merupakan arsitektur yang dianggap berwajah natural. Konsep ini juga diimplementasikan pada berbagai bangunan modern guna memastikan bangunan mampu beradaptasi dengan lingkungan alam sekitar, serta penghuni mampu mendapatkan kenyamanan paling maksimal. Sejarah arsitektur tropis modern secara umum, arsitektur yang baik adalah arsitektur yang dapat merespon menyesuaikan lingkungan di mana tapak bangunan tersebut, sehingga arsitektur tropis merupakan arsitektur yang mengarah sebagai upaya pemecahan masalah-masalah bangunan yang ditimbulkan oleh iklim tropis. Menurut Draw dan Fry 1956, arsitektur tropis adalah karya seni manusia yang dapat memberikan respon alami terhadap iklim. Ciri-ciri arsitektur tropis modern. A. Atap yang miring biasanya sampai dengan 30 derajat. B. Teras beratap untuk mencegah paparan matahari langsung. C. Jendela yang lebar untuk pencahayaan alami ditambah kanopi. D. Banyak ventilasi udara untuk sirkulasi. E. Luas permukaan menghadap timur atau barat yang lebih kecil. Rumah biasanya menghadap utara atau selatan. Ada banyak vegetasi di sekitar rumah. Material umumnya menggunakan lapisan weather shield. Banyak menggunakan warna terang. Material yang digunakan pada arsitektur Nusantara biasanya memanfaatkan sumber daya setempat. Keuntungan arsitektur tropis modern menciptakan rumah sehat, melekat dengan alam, dapat beradaptasi dengan konteks geografi Indonesia, harga material lebih murah, mengurangi penggunaan energi di rumah, mengakomodasi mitigasi bencana. Kekurangan memiliki nilai properti yang murah, kondisi rumah cepat berubah. Komponen fasad, dinding, jendela, pintu, kanopi, tapak, atap bangunan, tanaman, pagar. Berikut lokasi yang saya ambilkan sebagai bahan contoh saya. Letaknya ada di BTN Azatata, Jalan Waringin, Andonmu, Kota Kami. Berikut denah sebelumnya. Tampak samping kirinya, tampak samping kanan, tampak belakang. Data bangunan. Pemiliknya pajak, alamat, pekerjaan,
Seulang pemilik bangunan Rajab, alamat Andunggu, Kecamatan Tuasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Pekerjaan kontraktor, luas tanah 10 meter kali 15. Luas bangunan yang terbangun 8 meter kali 8 meter. Status bangunan rumah pribadi. Berikut ini beberapa studi literatur. Studi literatur dinding. Berikut studi literatur pertama, ada Batu Alam. Kedua ada Batu Alam dan kayu. Di lantai pertama itu ada Batu Alam. Lantai keduanya ini fasadnya dihiasi dengan ornamen kayu. Ketiga ada Batu Alam juga. Keempat ada Bata Expose. Berikutnya studi literatur jendela. Ada jendela kayu, masih dengan jendela kayu. Berikutnya studi literatur pintu. Pintu kayu. Kemudian ada studi pertama, ada konveksi kaca dengan menggunakan rangka besi. Kedua, kanopi atap kaca dengan menggunakan rangka kayu, golok kayu. Ketiga, kanopi beton dengan atap kaca. Berikutnya kanopi beton masih sama. Kemudian ada studi literatur setapak. Ada pertama setapak paving, kedua ada setapak TL, berikutnya ada setapak beton, lanjut ada setapak vinyl doff. Kemudian ada studi literatur atap bangunan. Pertama, penutup atap aspal atau bitumen. Berikutnya penutup atap multi-roof berpasir. Penutup atap masih sama, penutup atap multi-roof berpasir. Berikutnya penutup atap multi-roof metal. Kemudian selanjutnya ada studi literatur tanaman. Pertama di sini ada tulip Bali. Berikutnya ada pohon pandan Bali. Kemudian ada pohon Jepang. Kemudian ada pohon palem putri. Selanjutnya studi literatur pagar. Pertama ada pagar kayu dengan menggunakan rangka besi. Kedua pagar kayu dan juga rangkanya besi. Berikutnya di sini ini. Selanjutnya ada pagar kayu.
Dan di sini ada alternatif fasad. Untuk alternatif fasad pertama saya bisa dilihat di gambar ini. Pertama, untuk pagarnya saya menggunakan pagar kayu. Untuk vegetasinya saya menggunakan pohon palem Bali. Untuk kusennya kusen aluminium. Untuk pagar sampingnya menggunakan pagar batu yang dibungkus dengan besi-besi untuk membentuk batu agar tidak keluar. Untuk lampunya di sini ada lampu dinding. Untuk cat dinding di sini menggunakan cat yang cerah. Untuk di bagian fasade depannya saya menambahkan tiga motif granit. Untuk tanaman di samping carportnya ada Kuan Yin. Untuk atap carportnya atap gelas. Untuk tangga menuju rumahnya di sini saya menambahkan LED listrik. Untuk alas carportnya menggunakan batu sikat. Berikutnya alternatif fasad 2. Untuk atapnya di sini menggunakan atap genteng, atap carportnya, atap alderon. Untuk fasadnya di bagian dinding bencana saya menggunakan vinyl dinding. Untuk tapak carportnya paving block, pagarnya roster plus beton. Untuk vegetasinya pohon kamboja putih. Dan rencana di depan di samping vegetasi saya menambahkan dining outdoor. Untuk kusennya rencana saya menggunakan UPVC. PVC dan UPVC beda. Kalau untuk PVC dia perbedaannya dia lebih elastis. Kalau untuk UPVC dia plastik dengan bentuk yang lebih kuat atau kaku. Untuk catnya juga di sini menggunakan cat yang cerah. Kemudian alternatif fasad 3 di fasad dinding saya menambahkan LED dinding. Untuk atap carport saya menambahkan rumput rambat. Untuk dinding fasad depannya saya menambahkan dinding batu alam. Untuk rangka carportnya rencana saya menambahkan menggunakan carport rangka kayu. Dan di depan carportnya saya menambahkan lampu jalan. Untuk alas dari carportnya saya menambahkan lantai pinkes. Nah, di depan pagarnya saya menambahkan vegetasi tanaman boxwood. Untuk pagarnya pagar batu alam, vegetasi tambahan di sebelah kanan saya menggunakan ketapang kencana. Dan juga saya menambahkan air mancur mini di samping vegetasi atau pohon ketapang kencana. Dan untuk kusennya saya memilih kusen kayu. Dan berikut adalah pembuatannya. Material kekinian blok 30%.
Saya memberi nilai 4 dengan nilai bobot 1,2. Di alternatif 2 untuk material kekinian saya memberi nilai 3 dengan nilai bobot 0,9. Di alternatif ketiga untuk material kekinian saya memberikan nilai 2 dengan nilai bobot 0,6. Dari segi fungsional bobotnya 20%. Di alternatif pertama dengan nilai 3, nilai bobotnya 0,6. Alternatif kedua dengan nilai 3 dengan nilai bobot 0,6, dan alternatif finalnya itu ada 4 dengan nilai bobot 0,8. Dari untuk pembobotannya di 15%. Dengan nilai 3, nilai bobot 0,45. Di alternatif kedua untuk estetika bangunannya ada di 2 dengan nilai bobot 0,3. Dan alternatif ketiga untuk segi estetisnya ada di 5 dengan nilai bobot 0,75. Untuk ketahanan cuaca untuk pembobotan ada di 35%. Untuk alternatif pertama ada dengan nilai 2 dan nilai bobot 0,7. Untuk alternatif kedua dengan nilai bobot 1,05. Dan alternatif ketiga untuk ketahanan cuaca ada di 4. Dan untuk totalnya alternatif pertama 2,95, alternatif kedua 2,85, alternatif ketiga 3,55. Dan berikut adalah alternatif ketiga, merupakan alternatif terpilih. Berikut tabel material dari fasad terpilih. Pertama ada kusen kayu. Pertama saya mau menjelaskan dulu kenapa saya menggunakan kusen kayu, karena sesuai dengan konsep yang saya dapat, yaitu arsitektur modern tropis, di mana ciri-ciri dari konsep ini adalah menggunakan material dari alam agar konsep rumah tersebut menyatu dengan alam. Untuk material pertama saya ingin menggunakan kusen kayu dengan jumlah kusen 5. 2 untuk di fasadnya ada 5. Fasad depannya 1 pintu dan 4 kusen jendela untuk fasad depannya, dengan range harga di 700.000 per kusen. Untuk ciri-cirinya kuat, berwarna coklat, mudah terbakar. Alat kerjanya somel, meter, gergaji, cat pelapis atau cat kayu.
Cara pemasangan, di sini saya mengambil contoh cara pemasangan kusen jendela. Pertama, pasang batas setengah batu setinggi dasar kusen jendela. Kedua, bentangkan benang setinggi 2 meter dari bawah frame. Ketiga, pasang kusen jendela setinggi benang tersebut. Keempat, pasang kusen jendela sampai betul-betul tegak dengan pertolongan anting-anting. Kedua, material dinding batu alam dengan panjang 3,3 cm kali lebar 42 cm 42 cm dengan range harga 11.500 per pieces. Ciri-ciri tahan lama, tahan serangga, ramah lingkungan, hemat energi, perawatan mudah, banyak pilihan. Bahan penyusun, pasir, semen, air, kapur, fly ash. Untuk cara pemasangannya, siapkan alat dan bahan dinding batu alam. Kedua, pastikan batu alam berbentuk siku-siku. Siapkan dinding yang akan ditempel ke batu alam. Pasang paku beton untuk patokan. Rendam batu alam dengan air. Gunakan ladukan semen. Pasang batu alam mulai dari bawah. Pasang dinding batu alam dengan pola timbul tenggelam. Bersihkan sisi semen pada dinding batu alam. Lapisi dinding batu alam dengan cairan coating. Untuk material ketiga ada vegetasi atau tanaman boxwood dengan panjang 400 cm atau 4 meter dengan lebar 50 cm. Untuk harga per cutting dia dijual 10.000 dengan 15 cutting atau 15 potong bibit. Dan untuk ciri-cirinya, daunnya tumbuh berlawanan, kecil, berbentuk lancet dan kasar. Untuk cara menanam, pilih di mana Anda akan menanamnya. Periksa apakah tanah di lahan tersebut mengandung tanah liat atau tidak. Caranya adalah periksa tanah dengan tangan Anda apakah tanah tersebut lembab dan lengket di tangan Anda. Jika ya, berarti tanah tersebut mengandung tanah liat. Siapkan lahan Anda untuk satu musim ke depan. Lebih baik Anda menanam saat musim kemarau agar mudah mengolah tanahnya. Jika musim penghujan, maka Anda akan cukup sulit mengolah tanah karena terlalu basah. Cabut rumput liar yang ada di sekitar lahan yang ingin Anda pakai untuk menanam tanaman, apalagi jika terdapat rumput pembunuh, tentu akan jadi masalah. Berikutnya ada ketapang kencana dengan lebar rata-rata di 1,5 meter kali tingginya mulai dari 10 meter, dan untuk jumlahnya ada satu buah dengan range harga untuk bibitnya di 27.000 rupiah. Hasilnya berkembang biak dengan biji, memiliki batang utama yang tegak lurus dan jarang bercabang. Untuk cara penanamannya, pemilihan bibit pohon ketapang, mempersiapkan media tanam, menanam pohon ketapang, menyiram pohon ketapang, pemupukan, pengendalian hama, dan pemangkasan. Dan berikut adalah fasad sebelum, ini fasad sesudah. Ini sebelumnya, ini sesudah. Ini sebelum, ini sesudah. Dan ini sebelum, fasad sebelum, ini sesudah. Dan bahan material yang akan saya bahas di sini adalah
bahan atap bitumen atau untuk atap aspal. Dimulai dari sejarah aspal hingga penerapannya. Sejarah penggunaan aspal telah dimulai sejak ribuan tahun sebelum Masehi oleh bangsa Sumeria dan Mesopotamia. Mereka menggunakan aspal, sering disebut bitumen, sebagai lapis pengedap untuk bak mandi maupun kolam air di istana dan kuil. Istilah aspal berasal dari bahasa Yunani kuno aspalatos. Kemudian bangsa Romawi mengubahnya menjadi asphaltus. Lalu diadaptasi ke dalam bahasa Inggris menjadi aspal. Dan kita menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia menjadi aspal. Seorang insinyur Inggris bernama John Metcalfe lahir 1717 harus membangun jaringan jalan di Yorkshire dengan total panjang hampir 300 km. Dibuat dengan bantuan berukuran besar, diletakkan di bawah sebagai kunci yang kuat, kemudian di atasnya diberi batu galian, lalu kerikil sebagai lapisan penutup. Thomas Talford membangun jaringan jalan di Skotlandia pada tahun 1803 sampai 1821 sepanjang hampir 1.500 km. Talford menyempurnakan metode pembuatan jalan Metcalfe dengan menggunakan batu galian dengan batu pecah. Ketebalan lapisan batu pecah juga sudah dihitung berdasarkan karakter lalu lintas yang akan memilikinya. Sifat-sifat aspal secara umum. Aspal bersifat mekanis, maksudnya adalah hubungan antara tegangan dan juga regangan dipengaruhi oleh waktu. Jadi jika mengalami pembebanan dalam jangka waktu sangat cepat, maka aspal ini akan menjadi elastis. Aspal bersifat termoplastis. Aspal memiliki konsistensi sesuai dengan perubahan temperatur. Aspal bersifat isotropi. Jika aspal ini dibiarkan tanpa adanya tegangan-regangan, maka aspal akan mengeras yang sesuai dengan jalannya waktu. Berikut adalah jenis aspal. Pertama ada aspal minyak. Aspal minyak adalah bahan tersisa yang dianggap sudah tidak lagi bisa diproses secara ekonomi dari proses destilasi minyak bumi di pabrik kilang minyak. Berikutnya ada aspal emulsi. Aspal emulsi adalah campuran aspal dengan air 60-70% dalam bentuk emulsi, sehingga molekul-molekul aspal melayang di dalam air. Sekian presentasi dari saya. Dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan terakhir di sini ada video dari fasad saya. Ya, silakan. Ya, Pak Mas.
Jadi mungkin itu saja yang dapat saya tampilkan pada malam hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Oke, mana tadi PowerPoint tak? Ya Pak. PowerPoint tak mana? Ini, Pak. Tampak fasadnya. Ini Pak. Di share toh, enggak kelihatan. Mana bentuk tak? Ada yang kelihatan dekat nggak? Ada yang kelihatan dekatnya ya? Eh, untuk PPDB-nya Pak cuma cuma yang saya tampilkan tadi Pak. Coba kamu stop screen dulu. Ya, Pak. Ini material carportmu dari apa dibuat? Yang atapnya Pak Iya, atapnya nih. Apa bahannya? eh, untuk pelapis atapnya Pak bentuk karpotnya dia eh, rumput rambat Pak Oh, rumput ini. supaya kesannya itu lebih natural Pak. Apa konsep rumahnya Yudi apa? Iya Pak. Pelapis ini. Konsep rumahnya apa? Arsitektur modern tropis Pak. Oh, modern tropis. Jadi atap carportmu ini menggunakan vegetasi tanaman apa? Seharusnya ada di tabelmu itu kamu Rumput sebutkan ya. rambat. Hah? Apa nama Eh, tanamannya? Seharusnya ada di tabelmu. Iya toh? Yudi, seharusnya ada di tabelmu kan? Yudi, Iya Pak. Yudi, Iya Pak. ya kan harus ada ya. Terus ini Iya Pak. materialnya apa ini? Rangka Iya Pak. seharusnya rumput ini harus ada di tabelmu.
Iya kan? Iya Pak, iya Pak. Iya, Iya. nama rumputnya apa gitu. Terus rangkanya terbuat dari apa ini? Kayu Pak. Kayu. Terus pagarmu ini terbuat dari apa ini? Untuk pagarnya Pak, plywood Pak. Oh, plywood. Oke. Ketebalan Eh, 15. rumputnya ini apa? Rumput. Iya Pak. Rumputnya ini sintetik atau rumput alami? Alami, Pak. Hah? Rumput alami Pak. Oh, rumput alami. Seharusnya ada ya di tabelmu itu. Ini Iya Pak. lantainya apa? Pakai apa? Marmer atau keramik? Keramik Pak. Keramik. Seharusnya ada di tabelmu, ya. Atapmu ini pakai bahan apa? Aspal Pak. Bitumen. Hah? Bitumen Pak. Oh, Aspal. bitumen. Ada di tabelmu ya? Yang saya bahas Pak. Oh, di tabelmu juga ada kan? Iya Pak, iya Pak. Ah. Terus kacanya ini, kaca jendela, daun jendela. Kamu pakai kaca apa? Ah, hah? Hah? Kaca kaca biasa Pak. Iya, seharusnya kamu nyebutkan mereknya. Kaca laminasi kah, kaca tempered kah, kaca akrilik kah. Ya, ya, Yudi. Terus kosenmu ini pakai apa? Iya Pak, iya Pak. Kosenmu. Yudi, kosenmu pakai apa? Mesin kayu Apa nih Pak. kosenmu? Hah? Mesin kayu Pak. Kayu. Seharusnya ya pakai OPVC kah? Harus material kekinian, bukan lagi material Iya, konvensional. Ya, iya, Pak. oke. Iya, Pak. Pengerasan carport mah apa kamu gunakan? Pakai kayak semacam apa? Precast begitu Pak. Seperti kayak beton beton cetak lantai cetak begitu Pak. Tapi menggunakan Oh, beton. oh ya oke, oke ya, oke. Yudi Iya, Pak. dari Bapak, eh, ini kamu gambar sendiri kan, Iya Pak. Yudi? Saya gambar sendiri Pak. Kamu gambar Iya Pak. sendiri, terus ya itu yang lebih penting ya. Kamu gambar sendiri itu yang lebih penting. Terus ada mentormu nggak? Ada yang teman diskusimu Iya nggak? Pak. Siapa teman diskusimu? Untuk mentor saya teman diskusi Bu sebenarnya jujur Pak saya ini cuma kayak menggambar saya belajar di Putus-putus, kayak putus-putus. nggak ada yang dari Gimana Yudi? ya Pak. Putus-putus. Ada ada nggak mentormu? Untuk mentorku sebenarnya Bang Ikram Pak, tapi untuk penggambaran bangunan ini
saya lihat tutorialnya di YouTube Pak, karena saya lebih cepat mengerti kalau saya lihat videonya video tutorialnya di YouTube dibandingkan Oh, diajarkan sama gitu Pak. oh, oke ya. Oke, kalau dari Bapak, gambarmu ini, desainmu ini bagus sekali ya. Iya Pak. Terus ditingkatkan terus Makasih. cara mengolah fasadnya, terutama Iya Pak. bermaterial, terus SketchUp-nya harus banyak nonton YouTube mungkin, harus banyak-banyak ikut belajar terkait mengolah fasad, material ya, sehingga pengetahuan materialmu lebih meningkat lagi ya. Ya, desain ini bagus sekali ya. Bapak apresiasi tinggi nanti dengan nilai yang bagus. Ya. Iya Pak. Mm-mm. Oke, terima kasih banyak. Alhamdulillah, Yudi telah melaksanakan final RBM dengan bagus sekali. Ya, oke. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.